Oke guys, kali ini aku udah kedatangan dua tamu spesial nih. Ada satu cowok ganteng dan satu cewek cantik di sebelahku. Dan kita kali ini bakal ngobrol-ngobrol mengenai PTN versus PTS. Hai guys Rangers, saya Lala di sini dan selamat datang kembali di channel YouTube Kampung Soal, channel YouTube-nya anak pelajar. Oke guys, kali ini aku udah kedatangan dua tamu spesial nih. Ada satu cowok ganteng dan satu cewek cantik di sebelahku. Dan kita kali ini bakal ngobrol-ngobrol mengenai PTN versus PTS. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya ya, supaya KS Ranger semua nggak ketinggalan video-video terbaru seputar dunia perkuliahan dari Kampung Soal. Oke, karena dua tamu kita udah duduk manis di sini nih, kalian juga udah nungguin kita mau ngobrolin tentang apa. Kita langsung kenalan dulu aja, mulai dari siapa? Panji dulu, boleh? Boleh. Perkenalkan, nama saya Panji Sabtohadi dari Manajemen 2018 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Oke, jadi yang cowok di sana nih, di ujung sana adalah Panji dari Manajemen UGM 2018. Dan yang cewek cantik di sini, kenalan dulu dong. Kenalin semuanya, nama aku Sarah Ristiana, aku berasal dari Palembang dan sekarang lagi melanjutkan studi di UNY jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. 2018 juga? Ya, 2018 Oke. juga. Jadi di sini kita akan versuskan nih antara Manajemen UGM dan Manajemen UMY, teman-teman. Oke. Aku langsung nanya dulu aja ya ke pertanyaan yang pertama, langsung aja nih. Cerita dulu deh, kesibukan kalian ngapain aja belakangan ini? Mungkin kuliah kah atau ngapain aja gitu? Jadi kesibukanku akhir-akhir ini itu aku ikut komunitas karya tulis ilmiah itu. Jadi di UMI itu ada komunitas karya tulis ilmiah dan kebetulan aku ikut organisasi itu. Terus selain itu juga ada bisnis kecil-kecilan lagi mulai merintis. Di samping itu aku juga siaran radio juga di radio komunitas. Oke. Kuliahnya aman? Aman. Kalau Panji gimana? Kalau saya sendiri itu sekarang lebih fokus ke kuliah. Cuman beberapa waktu kemarin diminta untuk bantuan ngembangin kelompok sadar wisata di daerah gitu. Terus sama mungkin ngisi-ngisi kayak gini sih, sharing-sharing kayak gini sih. Sharingnya banyak nih Panji nih. Langsung aja ke perjuangan kalian berdua untuk masuk ke UGM untuk Panji dan UMY untuk Sela nih, gimana aja? Kemarin lolos jalur apa? Kira-kira gimana? Kalau saya dulu sebenarnya bukan 2018 ya, cuman 2017. Tapi coba di tahun 2017 tuh masih belum bisa dari SNM, SBM, UTUL 1, UTUL 2 itu nggak bisa. Terus tahun setelah itu 2018 itu baru nyoba lagi SBM, ternyata gagal lagi. Terus baru UTUL keterima deh. Oke. Panji berarti kemarin dari 2017 kan SNM coba, SBM coba, UM juga coba. Itu manajemen semua atau yang lain juga dicoba? Kalau pilihan pertama ya manajemen semua. Dulu yang enggak tuh UTUL 2 karena kan UTUL 2 pure D3 dulu masih D3. Sekarang sudah D4 semua kalau nggak salah. Jadi emang pure itu manajemen semua sih. Oke. Terus untuk 2018-nya SBM sama mandirinya? Sama, itu manajemen juga. Jadi SBM tuh dulu cuma milih satu, manajemen. UGM itu UTUL-nya juga manajemen. Oke, jadi perjuangan Panji untuk mendapatkan manajemen UGM ini sangat panjang guys. 2 tahun ya hitungannya ya. Tahun 2017 dan 2018 baru tembus di UM 2018. Iya. Oke, kan Panji ini tadi kan hitungannya 2 tahun baru lolos. Nah, untuk tahun 2017 menuju ke 18 nih kesibukannya ngapain aja? Apakah fokus benar-benar belajar untuk dapetin manajemen UGM atau ada kegiatan yang lain? Enggak sih. Kalau saya dulu pas tahu setelah UTUL 2 itu gagal, untuk ngisi waktunya dulu lebih ke main sih. Karena refreshing gitu ya kan, enggak apa ya, masa dan nggak galau-galau banget gitu ya. Udah gagal, masa mikirin lagi pelajaran baru. Start itu sekitar Januari tahun 2018 itu belajar lagi. Oke, berarti jaraknya dari Januari ke ujian mandiri 18 berapa bulan kira-kira? 4
atau 5 gitu. 4 sampai 5 bulan. Oke guys. Ya, harus 4 sampai 5 bulan kalau kalian belajar mulai dari bulan ini, ya harus lebih kekeh lagi belajarnya. Soalnya dulu tuh sebelum Januari itu sempat juga ikut kayak les-lesan bahasa Inggris gitu. Jadi untuk ngasah bahasa Inggris juga, untuk ngasah di ujian bahasa Inggrisnya juga. Jadi grammarnya terus, dan itu ternyata kepake di kuliah ya. Alhamdulillahnya kepake ilmunya. Ilmu tuh nggak ada sia-sia guys. Nggak apa-apa. Udah? Oke, kita lanjut ke Sela. Gimana perjuangannya untuk mendapatkan alma mater UMY? Jadi aku di UMY sendiri tuh kan untuk jalur masuknya itu ada 2, yang tanpa tes, ada juga yang tes. Nah kebetulan aku masuk di yang jalur tes. Nah di jalur tes ini juga ada 2 jalur lagi nih, paper based test, ada juga computer based test. Nah kebetulan Sela sendiri tuh masuk di jalur CBT atau computer based test. Nah waktu pertamanya itu gagal sih, karena memang CBT itu waktunya singkat banget dan kebetulan banyak banget jawaban yang kosong itu loh, karena memang mungkin panik ya, jadi kayak konsentrasinya tuh kacau. Jadi dan sayangnya banget tuh poinnya tuh nggak jauh gitu loh, maksudnya kayak tinggal berapa poin lagi masuk ke jurusan lulus manajemen gitu. Jadi sempet rasa kecewa tuh ada sih, kayak kenapa sih kayak kok tinggal berapa dikit lagi gitu. Tapi nggak sampai di situ aja, belajar lagi. Alhamdulillah. Tes yang kedua masuk. Berarti di tahun yang sama. Di tahun 2018 tapi di CBT yang kedua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Aku mau tahu dong, alasan Sela sama Panji milih prodi manajemen. Siapa dulu nih? Sela dulu deh. Boleh. Alasan aku masuk jurusan manajemen karena kebetulan aku tuh memang orangnya suka jualan. Suka bisnis kecil-kecilan. Jiwa-jiwa bisnis guys. Suka bisnis kecil-kecilan gitu. Jadi kayaknya menurutku manajemen deh yang bisa support passion. Jadi kayak ya udah bismillah manajemen. Dan setelah masuk di manajemen ternyata memang bener-bener support. Jadi yang tadinya nggak tahu jadi lebih paham lah. Jadi alasannya emang passionnya di situ gitu. Jadi passionnya Sela ini di ya perbisnisan lah gitu. Jadi makanya milihnya manajemen. Kalau untuk Panji gimana nih? Kan udah kekeh banget dari tahun sebelumnya pun udah mene gitu. Jadi kalau dulu sih sebenarnya jadi dari SMP kelas 3 tuh sebenarnya udah pengen masuk ke Visipol UGM. Cuman karena setelah berjalannya waktu tuh ngerasa ke ekonomi lebih pas, lebih cocok lah untuk tujuan yang lebih besar gitu kan. Cuman saya juga pengen yang menyeluruh ilmunya. Jadi itu alasan kenapa ke manajemen, nggak ke akuntansi atau ilmu ekonomi kalau di FEB UGM gitu. Jadi milih prodi yang lebih luas yang ada di FEB UGM. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan sebutannya fakultasnya sama-sama FEB ya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di FEB UGM dan UMY ini ada berapa prodi? Kalau di UMY sendiri ada 3 prodi sih. Yang pertama manajemen, akuntansi, ada ilmu ekonomi juga. Kalau UGM? UGM sama. Ada akuntansi, ilmu ekonomi, dan manajemen. Berarti sebutan nama fakultasnya sama, FEB Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan program studinya pun juga sama, ada 3, manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi gitu. Karena kan ada juga kan fakultas ekonomi yang cuma FE gitu, fakultas ekonomi aja. Ternyata di UGM dan UMY sama-sama FEB. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan untuk masuk universitas nggak cuma ada satu jalur nih. Di UGM maupun di UMY ada beberapa jalur masuk yang bisa kalian ikuti gitu ya. Untuk UGM sendiri ada berapa jalur nih, Panji? Kalau di FEB, tapi itu setahu saya itu ada 5. Pertama SNM, kemudian SBM, ujian tulis, kemudian PBU, sama afirmasi. Itu untuk yang reguler. Kalau yang IUP itu ada 3 kali. Dalam setahun itu ada 3 kali pembukaan. Nah, nanti bisa ikut seleksi di setiap waktunya itu. Jadi untuk yang regulernya ada 5 jalur. Yang untuk kelas IUP-nya ada 3 kali
tes untuk setiap tahunnya gitu. Oke, kalau untuk UMY sendiri nih ada berapa jalur nih, Kak? Jadi untuk di UMY sendiri yang untuk jalur tanpa tes itu ada 4 jalur. Yang pertama itu jalur PMDK berdasarkan nilai raport dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Ada juga PSB siswa berprestasi, itu bisa dikategorikan kayak kejuaraan olahraga, seni dan lain-lain kan. Terus juga ada jalur penuaan, yaitu penerimaan melalui nilai UN. Ya, ada juga BUP, penerimaan bibit unggul persyarikatan. Itu siswa yang aktif di ikatan Muhammadiyah gitu. Berarti yang anak-anak yang aktif di organisasi yang dinaungi oleh Muhammadiyah gitu ya, ada jalur khususnya gitu. Tapi ada syaratnya juga sih untuk masuk melalui jalur ini. Siswa itu harus menyertakan surat rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyahnya sendiri. Oke, jadi tetap harus ada rekomendasi guys, nggak sembarangan kalian ngikut organisasi Muhammadiyah terus tiba-tiba auto masuk UMY, nggak bisa, harus ada rekomendasinya dulu. Udah ada lagi jalurnya? Kedua itu jalur tes. Oh iya, jalur tesnya. Yang tes ini ada PBT sama CBT. Kalau yang paper based test ini ya kayak ujian biasa menggunakan paper, tapi hasilnya itu bisa kita lihat 2-3 hari. Jadi nggak di hari itu. Tapi untuk yang CBT, computer based test, kita bisa tahu hasilnya di hari itu juga. Oh, langsung? Sekitar 30 menitan kalau nggak salah. Itu apakah langsung diumumkan di hari itu? Kalau CBT, yang PBT 2 hari, apa ada periode pengumumannya sendiri? Kalau untuk CBT itu dia langsung. Jadi di hari itu juga kita tinggal, kalau selesai ujian, kita tinggal tunggu aja tuh lulus apa enggak gitu. Jadi langsung tahu, nggak usah bingung, nggak usah kayak menerka-nerka, aduh lulus enggak, langsung kelar ujian tak hari itu. Itu enaknya melalui CBT sih. Jadi misalnya hari ini kita nggak lolos nih di CBT, kita bisa coba lagi di hari berikutnya gitu. Oh gitu. Oh, CBT ini di UMY ada berapa kali berarti? Selama periode yang berlangsung gitu. Lebih dari sekali dong berarti? Iya. Oh, berarti kalau misal aku nih mau masuk UMY lewat CBT, misal rentangnya adalah tanggal 13 sampai 15, berarti aku bisa ngikut di 13, 14, 15 gitu? Enggak, selama gelombang itu masih tersedia sih. Jadi kan ada berapa gelombang gitu loh. Berarti tetap bisa nyoba sih guys, kalaupun kalian belum lolos di hari itu, di CBT kalian hari itu, hari berikutnya selama periode gelombang itu masih ada, kalian bisa coba lagi gitu, sampai lulus. Iya, berarti ya, itu jalurnya enak banget berarti guys. Bisa coba berkali-kali tuh ya. Tapi ada juga yang nyoba CBT itu sudah sampai 8 kali loh. Ya Allah. Berarti emang perjuangan orang beda-beda guys. Ada yang 2 kali langsung lolos, ada yang kudu berkali-kali dulu nyampe 8 kali pun baru dia bisa lolos. Jadi ya semangat ya semua ya. Guys, setelah diterima lewat jalur apapun kalian nanti kan pasti harus memikirkan biaya kuliahnya bakalan habis berapa. Nah, kira-kira nih di FEB UGM dan FEB UMY kira-kira kalian butuh berapa untuk masuk ke situ? Jadi kalau di FEB UGM itu sebenarnya sistem dari penerima SNM, SBM, PBU segala macam sampai UTUL itu sama. Dari UKT 1 sampai UKT 8, cuman nanti ada subsidi silang. Nah, subsidi silang ini nanti yang ditentukan dari pendapatan orang tua atau walinya gitu. Jadi nanti semisal sebagai contoh di bawah 2 juta itu nanti dapat UKT 2. Di atas 2 juta sampai 3,5 juta atau berapa nanti UKT 3 gitu. Jadi sama. Sama, tinggal tergantung orang tua kalian. Kalau uang pangkal ada nggak nih di UGM? Uang pangkal alhamdulillah nggak ada. Kemarin cuman beberapa ada rumor mau diadakan, tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Kalau untuk uang pangkal di UGM nggak ada uang pangkal guys. Dan untuk biaya kuliahnya didasarkan UKT. Semua jalur masuk besaran UKT-nya sama, tergantung dengan pendapatan orang tua kalian masing-masing gitu. Kalau untuk FEB UMY sendiri gimana nih biaya kuliahnya?
Kalau biaya kuliahnya di UMY itu nggak ada uang pangkal ya, dan bukan didasarkan UKT. Jadi memang di UMY itu udah ada standarnya sendiri. Jadi misalnya manajemen berapa gitu. Nah, uraian biayanya itu sendiri. Jadi setiap semester itu kita udah include bayar SPP tetap, SKS, biaya lain-lain, dan juga ada biaya DPP atau dana pengembangan pendidikan. Jadi kabar baiknya buat teman-teman di rumah yang mengira bahwa swasta itu mahal, karena ada uang pangkal, kalau di UMY nggak perlu bayar. Oke. Jadi Kira-kira langsung range-nya gitu. berapa? Range-nya berapa? Kalau untuk jurusan manajemen sendiri, kalau di kan manajemen ada dua, manajemen reguler, ada juga yang internasional. Oke. Kalau yang reguler itu sekitar 14 jutaan, tapi kalau untuk yang internasional sekitar 18. Oke, per semesternya 14. Oke. Kalau di UMY tadi udah disebutin juga nggak ada uang pangkal sama kayak di UGM. Jadi rumor-rumor swasta itu mahal banget dihilangkan dulu. Mohon nggak semua swasta kayak gitu guys. Nih contohnya nih kita udah dengar kesaksian langsung dari mahasiswa UMY gitu. Nggak ada uang pangkal. Kalau untuk FEB UMY sendiri untuk manajemennya, manajemen reguler sekitaran 14 juta tiap semesternya, dan untuk yang kelas internasional IUP-nya sekitaran 18 juta per semester. Nah itu untuk tahun ini, karena di UMY itu berubah-berubah. Kalau di zamanku, ya karena tiap tahun itu ada kebijakannya tersendiri. Kalau di angkatanku itu sekitar yang internasional sekitar 16 juta. 15 juta 400. Oke. Dan itu nanti biayanya tergantung dengan kebijakan univnya untuk tahun tersebut gitu. Jadi tahun ini mungkin nggak sama atau mungkin lebih murah kah atau mungkin lebih mahal, kita belum tahu karena nanti menyesuaikan dengan keputusan kampus guys. Oh ya, klarifikasi dulu nih guys. Di UMY nih Sela, apakah semua mahasiswanya membayarnya sama? Sekitaran mungkin tadi yang disebutkan 14 jutaan itu tadi, atau ada variasi biaya? Kalau untuk di UMY sendiri memang semua mahasiswa mau jalur tanpa tes itu sama. Cuman di UMY juga ada program untuk TAFIS. Jadi kalau teman-teman TAFIS itu ada pengurangan biaya juga. Oke. Jadi ada apa ya? Ada kayak subsidi tertentu lah ya, tapi dengan ketentuan guys. Kalau untuk UGM sendiri, apakah biayanya sama tiap mahasiswa atau gimana range UKT-nya tadi tuh? Oh, kalau UKT tadi kan dari UKT pertama itu sekitar, kalau nggak salah ya itu 500, UKT kedua itu 1 juta, 3 itu 3,5 juta, terus nanti sampai UKT 8 itu 9 atau berapa ya? 11 itu, antara 9 atau 11 itu. Saya lupa, nanti cek aja di febpm.ac.id. Oke. Oke, jadi tadi berdasarkan golongan UKT-nya dapat golongan berapa, dan itu penentuan golongannya ditentukan sama besarnya pendapatan orang tua gitu guys. Jadi nggak semua siswa membayarkan UKT yang sama, tapi tergantung dengan pendapatan orang tua kalian, nanti akan ditentukan kalian dapat golongan UKT yang mana, apakah 1, 2, 3 atau golongan ke-8. Jadi ada sampai 8 golongan. 8. Berarti kalau UMY tadi cuma ada 1 aja gitu. Oke guys, sekarang kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kan teman-teman dari angkatan 2018 kan kemarin sebelum corona udah sempat ngampus kan ya, udah ngerasain fasilitas kampusnya apa aja, fasilitas fakultasnya apa aja. Boleh diceritain dong fasilitas yang ada di UGM dan di UMY apa aja. Siapa dulu yang mau cerita? UMY dulu. Untuk di UMY fasilitasnya sendiri itu kalau ada ada fasilitas kesehatan juga. Jadi di UMY itu ada kayak macam klinik ya. Itu gratis, mahasiswa kalau mau cek kesehatan atau memang mau berobat itu gratis, hanya menunjukkan KTM aja. Nah terus selain itu juga ada fasilitas lain di bidang kesehatan. Juga di UMY itu ada fasilitas untuk bahasa juga, namanya LTC, juga ada juga American Corner. Jadi di American Corner itu sendiri siswa bebas belajar bahasa lain, bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman, dan itu free. Oh, walaupun namanya American Corner tapi bisa belajar nggak cuma bahasa Inggris aja gitu ya? Oke. Ya kalau yang berbagai bahasa itu di LTC, kalau yang tentang dunia Amerika itu di American Corner. Oh, oke. Jadi bisa belajar tentang
negara-negara lain gitu guys. Ada lain nggak? Nah, di UMI sendiri ada kafenya juga ya di depan di gerbang utama sebelah gerbang utama itu ada kafe baru dibangun, itu kafe 1912. 1912. Oke. Jadi di situ semua mahasiswa UMY boleh pakai dong ya. Selama perkuliahan kemarin berarti bisa dipakai. Tapi Covid ini bisa juga. Bisa juga. Tempatnya di social distancing guys. Social distancing. Sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19 gitu. Terus kalau untuk UGM sendiri fasilitasnya apa aja nih? Kalau UGM secara keseluruhan saya nggak tahu ya, karena beda-beda setiap fakultas. Cuman kalau di FEB itu sendiri sudah ada kayak buat teman-teman difabel yang ada jalur tersendiri gitu, yang kuning ada teksturnya itu segala macam. Kemudian ada juga tangga yang bukan tangga sih, kayak apa ya? Jalur khusus. Jalur khusus buat teman-teman yang pakai kursi roda. Nah, itu juga. Terus untuk secara untuk mahasiswanya itu ada perpus, kemudian kafe juga ada di bawah Pertamina Tower sama di atas Pertamina Tower. Terus habis itu coworking space, terus musola jelas. Internet juga alhamdulillah kencang. Oke. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Ada lagi? banyak sih sebenarnya, kayak fasilitas untuk mengecek apakah artikel yang kita buat tuh termasuk ke dalam artikel yang plagiarisme atau enggak. Terus jurnal-jurnal yang biasanya diakses lewat harus membeli gitu secara komersial itu disediakan oleh pihak FEB UGM. Gitu. Boleh nambahin lagi nggak? Boleh. Di UMI itu juga ada fasilitas perpustakaannya juga, dan sekarang diperbarui juga. Ada juga tempat olahraga gym, juga itu gratis, tempat gym. Terus ada juga kalau di UMI itu di setiap gedungnya pasti ada lift, ada tangga juga. Untuk akses internetnya sendiri di UMY itu kita bisa akses jurnal berbayar itu melalui wifi kampus. Jadi kita nggak perlu bayar jurnal yang seharusnya berbayar itu kita bisa download, hanya login dari wifi kampus. Oke, kan tadi yang disebutkan adalah fasilitas-fasilitas yang mungkin mendukung pembelajaran. Kalau sekarang aku mau nanya, mungkin kegiatan mahasiswa yang di luar akademik itu apa aja kira-kira di UGM sama di UMY? Siapa dulu nih mau jawab nih? Boleh UGM. Boleh, UGM dulu lah. Kalau di UGM tuh sebenarnya UKM-nya banyak ya. Ada kayak tradisional. UKM itu apa? UKM itu dijelaskan dulu. UKM.